Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kelas 3 dan kelas 4 kita bagi kelompok dulu ya. Kelas 3 jumlah muridnya ada 15. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Berarti satu kelompok berisi 5 anak. Sedangkan kelas 4, kelas 4 muridnya ada 30. Kita bagi kelompok menjadi 6 kelompok. Berarti setiap kelompok berisi 5 orang anggota. Ayo, cepat kalian bentuk kelompoknya. Nah, untuk kelas 3 kalian buka buku tema 5 tentang cuaca. Kalian buka di halaman 2 tentang tema 5 subtema 1 pembelajaran 1. Sudah? Nah, kalau sudah, kalian baca terlebih dahulu teks bacaan tersebut. Bacanya jangan berisik ya. Cukup membacanya di dalam hati. Ibu mau ke kelas 4 terlebih dahulu. Untuk kelas 4, kita hari ini akan belajar tentang sumber daya alam. Kalian ketahui, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang dikaruniai sumber alam yang sangat banyak, dari Sabang sampai Merauke. Kalian tahu apa itu sumber daya alam? Ada yang tahu? Nah, sumber daya alam adalah sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan manusia. Nah, itu yang dinamakan sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi 2. Satu menurut jenis asalnya, dan yang kedua menurut jenis sifatnya. Menurut jenis alamnya dibagi menjadi 2. Videonya please. Sumber daya alam dibagi menjadi 2. Menurut asalnya dan menurut dari jenisnya. Menurut asalnya juga dibagi menjadi 2, yaitu 1 hayati, yang kedua dan non hayati. Hayati maksudnya apa? Udah tahu? Nah, ya, hayati itu berarti yang berasal dari makhluk hidup. Berarti sesuatu yang hidup ya, bukan yang mati. Contohnya apa saja? Kalian tahu? Kamu makan apa? Nasi. Nasi berasal dari apa? Ya, dari padi. Berarti padi itu berasal dari apa? Dari tumbuhan. Tumbuhan berarti makhluk hidup. Kalau hayati itu dari makhluk hidup. Berarti kalau non hayati, ya kebalikannya, yang berasal dari bukan makhluk hidup. Contohnya apa? Yang bukan makhluk hidup. Gak tahu. Kamu setiap hari pernah menggunakan apa? Ya, menggunakan udara. Kamu minum menggunakan apa? Nah, air. Terus kamu, ibumu setiap hari mengeringkan baju menggunakan apa? Ya, menggunakan sinar matahari. Nah, air, udara, dan sinar matahari itu termasuk sumber daya alam yang asalnya itu berasal dari non hayati. Sedangkan sumber daya alam yang dibagi menurut jenisnya juga dibagi menjadi 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, dari jenisnya yang pertama yang dapat diperbarui, maksudnya ada yang tahu? Nah, ada tahu? Yang sumber daya alam yang berasal dari jenisnya yang pertama yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan secara terus-menerus dan dapat diperbarui atau
lestarikan kembali. Contohnya tadi kamu makan pakai nasi. Nasi berasal dari padi. Padi ditanam di mana? Ya, di sawah. Petani yang menanam padi di sawah, jika sudah habis masa panennya, maka padinya pun juga sudah habis. Nah, untuk apa? Petani untuk menanam kembali, untuk mendapatkan padi kembali, maka petani harus menanam kembali benih padi ke yang disebarkan ke sawah. Nah, maka itu padi termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya lagi, kamu di rumah mempunyai tanaman cabai. Kalau cabainya sudah habis dan sudah mati, kalau kamu ingin mempunyai tanaman cabai lagi, maka kamu harus apa? Menanam lagi bijinya. Nah, setelah bijinya ditanam nanti tumbuh menjadi pohon baru. Nah, maka itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang kita manfaatkan tapi tidak dapat kita perbaiki atau tidak dapat kita perbarui lagi. Contohnya apa? Kamu tahu pertambangan di Papua. Nah, pertambangan contohnya tambang nikel, emas, batu bara. Jika kita tambang terus menerus, maka lama-lama hasil tambang itu akan habis. Dan jika sudah habis, kita tidak dapat memperbarui lagi apa yang ada di tambang tersebut. Nah, maka itu yang dinamakan dengan sumber daya alam yang jenisnya tidak dapat diperbarui. Sudah paham semua, Kak Sempat? Nah, Ibu punya gambar. Sebelum memulai gambar ini, Ibu akan menjelaskan tentang sumber daya alam yang dapat sumber daya alam yang dapat digunakan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. Contohnya ini, pemanfaatan sumber daya alam. Kamu lihat gambar ini. Gambar ini menceritakan tentang apa? Ya, gambar ini menceritakan tentang para petani yang menanam padi di sawah. Menurut kamu, dari gambar ini, sebutkan peristiwa apa yang menjadi alasanmu kalau ini pekerjaannya petani menanam padi di sawah yang sesuai dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, padi di sawah ini, ya, sawahnya merupakan sumber penghasilan atau sumber lapangan pekerjaan bagi para petani. Sedangkan padi merupakan bakal beras yang menjadi sumber makanan untuk kita. Nah, Ibu di sini punya tugas. Tadi kelas 4 sudah dibagi menjadi 6 kelompok. Dari tugas ini ada sebuah gambar dan ada 2 pertanyaan. Silakan kalian jawab, diskusikan bersama teman di kelompok masing-masing ya. Selanjutnya kelas 3. Hai kelas 3. Nah, sudah selesai ya bacanya. Dari bacaan teks di halaman 2, teks ini menceritakan tentang apa, Nak? Ya, menceritakan tentang Udi dan Benny yang sedang bermain bola di lapangan. Terus, mereka bermain di sore hari. Udaranya terasa sejuk, anginnya bertiup sepoi-sepoi. Terus tiba-tiba langit berubah menjadi mendung, awan hitam menutupi
hari. Langit semakin gelap, angin bertiup cukup kencang. Terus hujan mulai turun rintik-rintik. Udin dan Benny berlari mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari terasa dingin, siang hari terasa panas, sore hari terasa dingin, dan angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda, Benny dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Nah, dari teks bergambar ini menceritakan keadaan Benny dan Udin bermain selama sehari. Berarti menceritakan tentang apa? Dari yang anginnya sepoi-sepoi, udaranya cerah, terus tiba-tiba turun hujan rintik. Apa? Nah, menceritakan tentang cuaca. Nah, tadi cuaca, kan jelasnya dengan cuaca. Nah, cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Contohnya tadi, ketika Udin dan Benny bermain, awalnya udaranya cerah, udaranya sejuk, anginnya bertiup sepoi-sepoi. Kemudian tiba-tiba langit berubah menjadi mendung, warnanya hitam, mulai gelap. Terus hujan mulai turun rintik-rintik, udaranya terus mulai terasa dingin. Nah, udara yang ada di lapangan tempat Udin dan Benny bermain sudah berubah-ubah dari yang sejuk menjadi dingin. Itu yang dinamakan cuaca. Berarti cuaca adalah keadaan di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Ibu punya sebuah gambar, kan? Perhatikan gambar yang ibu bawa. Ini merupakan simbol-simbol yang biasa digunakan untuk melihat cuaca. Biasanya cuaca bisa ditampilkan di TV dan juga bisa ditampilkan di mana? Yang biasa kamu punya, yang biasa kamu pegang, ya di HP. Di HP dan di TV biasa sering ditayangkan tentang keadaan cuaca. Nah, ini merupakan simbol-simbol yang sering dipakai untuk menunjukkan cuaca yang akan terjadi atau cuaca yang sedang terjadi. Kalian buka di halaman 3. Ayo mengamati. Udara malam sehabis hujan terasa lebih dingin. Udin melanjutkan aktivitas dengan belajar. Ayo kita bantu Udin menyelesaikan soal-soal berikut ini. Tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Ada 5 gambar. Kamu tuliskan keadaan cuaca berdasarkan 5 gambar tersebut. Kamu kerjakan, ibu tunggu selama 3 menit. Udah? Nah, kamu buka lagi di halaman 4. Udah, di halaman 4. Di halaman 4 itu di bawah ini ada simbol-simbol cuaca. Amati baik-baik. Malam hari yang cerah. Malam hari yang cerah ada bulan, ada bintang. Bersih, tidak ada awan. Terus yang kedua, simbol hujan. Awannya gelap dan ada air yang turun dari langit atau dari awan. Yang ketiga, cuaca mendung. Anginnya berwarna bukan angin. Awannya berwarna gelap. Yang keempat, gambar simbol cuaca cerah, di mana mataharinya sinarnya terang, tidak ada awan di sekitar matahari. Dan yang terakhir, simbol cuaca berawan, di mana mataharinya bersinar terang, tetapi ada banyak
awan di sekitar matahari. Di bawah gambar simbol-simbol cuaca ada tabel. Amati cuaca selama 5 hari. Lengkapi tabel di bawah ini. Gunakan simbol cuaca. Nah, kamu amati cuaca di sekitarmu selama 5 hari. Mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Waktu yang diamati itu cuaca di siang hari dan malam hari. Kamu gunakan simbol cuaca untuk mengisi cuaca yang terjadi di waktu siang dan malam. Sebelum Ibu bahas tugas yang sudah kalian kerjakan, kalian tukar dengan tugas teman kelompok lainnya. Cepat, tugas kalian tukarkan dengan kelompok lainnya. Dan nah, kita cocokkan bersama ya. Ibu yang mendikte, kalian koreksi tugas dari kelompok teman kalian. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Kerjakan dengan anggota kelompokmu. Pertanyaan pertama, apa yang diceritakan gambar tersebut? Gambar ini menceritakan tentang kegiatan di peternakan. Ya, nomor 1 jawabannya kegiatan di peternakan. Setelah kita melakukan tugas kelompok, kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri dan untuk teman kita yang satu kelompok, karena kita sudah bekerja sama, sudah diskusi bekerja sama bersama-sama dengan anggota kelompok. Tepuk tangan semuanya.